Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sarah Desi Nenggolan dari SMA Negeri 6 Pematang Siantar dan dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil ringkasan saya atau hasil dari yang saya pelajari selama ini. Mata pelajarannya adalah sejarah dan yang dibawakan oleh Pak FD. Berikut penjelasannya. A. Perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Perlu disadari bahwa Nusantara atau Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah. Bagaikan mutiara dari timur, tanah Nusantara memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Hasil dan persediaan tambang ada di mana-mana. Hasil pertanian pun melimpah. Begitu juga hasil perkebunan seperti rempah-rempah selalu menggugah selera. Sungguh Tuhan yang Maha Pemurah telah menganugerahkan bumi Nusantara yang kaya ini untuk kita semua. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmatnya, caranya dengan menjaga dan melestarikan kekayaan alam semesta Nusantara ini. Tetapi dalam perjalanan sejarah Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa asing terutama Eropa di Nusantara yang dimulai abad ke-16 ternyata telah membawa sebuah perubahan besar yang terjadi suatu masa penjajahan bangsa Barat. Nah, bagaimana proses datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Ikuti uraian berikut. 1. Motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Pertanyaannya adalah, daerah mana yang dimaksud dunia baru itu? Yang dimaksud dunia baru waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur atau timurnya Eropa. Wilayah itu sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksudkan itu adalah rempah-rempah seperti cengkih, lada, dan pala. Mengapa orang-orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Orang-orang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Rempah-rempah ini sangat diperlukan untuk bumbu masak dan bahan minuman yang dapat menghangatkan badan. Hal ini sangat cocok untuk orang-orang Eropa yang memang tinggal di daerah dingin. Kemudian dari mana asal rempah-rempah itu? Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia. Bagaikan memburu mutiara dari timur. Orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Dalam konteks penemuan dunia baru itu kemudian tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga daerah-daerah lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada periode penjelajahan samudra, misalnya Amerika dan daerah Asia lainnya. Petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Barat atau Eropa dan Timur. Salah satu kota pusat perdagangan itu yang terkenal adalah Konstantinopel. Banyak jenis komoditas di pasar Konstantinopel. Misalnya batu mulia, emas dan perak, gading, sutra, dan juga yang penting rempah-rempah. Para pedagang dari barat atau orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah lebih mudah dan dengan harga lebih murah. Namun setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453, rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup karena sudah beralih ke tangan Turki Utsmani. Harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung sangat tinggi.
Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Upaya tersebut mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintahan dan para ilmuwan. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis juga telah menjadi pembuka jalan menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan mereka terkait dengan gold, yaitu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas-emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Kedua, glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukan. Ketiga, gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Pastor John, yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Mengenai ketiga jenis tujuan, gold, glory, dan gospel, itu sebenarnya lebih dimiliki dan digelorakan oleh Portugis dan Spanyol. Berikut ini akan dijelaskan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara. Portugis. Pada waktu itu, Columbus berhasil menemukan daerah baru, sehingga Raja Portugis yaitu Manuel I memanggil Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah pada Juli 1947. Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra. Setiap daerah yang disinggahi kemudian dipasang datok batu padra sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Mereka mendengar bahwa mereka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai Tanah India atau Hindia. Kedua, Spanyol. Orang-orang Spanyol yang diprakarsai Christopher Columbus merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah. Pada tanggal 3 Agustus, Columbus berangkat ke pelabuhan. Pada tanggal 6 September tahun yang sama, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Konari di sebelah barat Afrika. Tanggal 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru pada pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudra ke timur. Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan atau Magelhaus, atau umum menyebut Magelhaens. Pada Maret, Magellan mendarat di Pulau Guam. Pada April 1521 sampai di Kepulauan Massawa atau kemudian dikenal dengan Filipina. Pada tahun 1521 itu juga mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Ketiga, Belanda. Belanda datang ke wilayah Nusantara baru pada tahun 1596. Belanda datang ke wilayah Nusantara baru pada tahun 1596. Pada tahun 1594, Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Barente terhenti di sebuah pulau yang di Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di penjara pada tahun 1595. Pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman
dan Pieter de Keyser memulai pelayaran tahun 1596. Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencari kepulauan Nusantara. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi untuk monopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar, orang Belanda memaksakan kehendaknya namun akhirnya diusir oleh masyarakat setempat. Tahun 1598, Van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Yang terakhir Inggris. Inggris pertama kali sampai di India pada tahun 1498. Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali tahun 1579, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Hawkins. Inggris juga membentuk beberapa kantor dagangan di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Yogyakarta. Sekian dari penjelasan saya, maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.